Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Good morning, teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudusu, ya Salam, ya Mu'minu, ya Muhaimin, Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghafaru, ya Qahhar. Sebelum lanjut, Pak Ubay mau tanya dulu, adakah teman kalian hari ini yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk? Oh iya, kenapa sakit ya tadi ya katanya ya? Ya, kita doakan teman kalian yang hari ini tidak masuk karena sakit, semoga cepat sembuh dan bisa kembali sekolah. Amin. Ya Robbal Alamin. Nah, anak-anak, sebelum lanjut lagi ke tujuan pembelajaran, Pak Ubay mau minta yel-yelnya kalian dulu. Ayo, mana semangatmu? Ini semangatku. Luar biasa. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama memahami konsep kodok dan qadar. Yang kedua, dapat memberikan contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kodok dan qadar. Nah, yang ketiga, mampu menganalisis hikmah beriman kepada kodok dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum itu Pak Ubay mau minta semangat kalian lagi untuk lebih fokus. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke materi. Nah, materi kita hari ini yaitu kodok dan qadar. Nah, kodok dan qadar dalam ajaran Islam itu termasuk dalam rukun iman yang keenam. Nah, kodok dan qadar itu sering disebut juga dengan istilah takdir. Oke, untuk itu sebelum lebih lanjut, Pak Ubay mau tanya dulu kepada kalian. Apa sih kodok dan qadar itu? Oh, nggih, Amel. Ketentuan dan ketetapan Allah. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu toh. Nah, yang kedua adalah pertanyaan yang kedua adalah kodok dan qadar itu disebut juga takdir. Takdir itu ada berapa macam? Saya Pak. Ya, 5. ada 5. Masih kurang tepat. Ayo. Oh nggih, betul 2. Coba apa aja? Oh ya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, jadi itu adalah kodok dan qadar dan juga takdir. Nah, lanjut ke materi lagi. Istilah itu disebut juga takdir, yakni mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah, seperti yang disebutkan sama Amel tadi. Nah,
pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Nah, yang berikutnya adalah dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Salah satu dalilnya yaitu Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang dimaksud kami di sini siapa? Allah. Nah, yang kedua adalah surat Al-Ahzab ayat 38. Nah, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, itu yang menerangkan tentang qada dan qadar, dalil ya. Yang berikutnya adalah hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Kaidahnya di sini yang dimaksud adalah kaidahnya Allah. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi itu melainkan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan. Bukan suatu kebetulan. Nah, untuk berikutnya macam-macam takdir. Nah, ini yang disebutkan sama teman kalian tadi ya, sama Nazila. Betul sekali, takdir itu ada dua, yaitu takdir yang dapat dirubah atau yang tidak dapat dirubah. Sekarang kita yang tidak dapat dirubah dulu, disebut dengan takdir mubram. Takdir yang tidak dapat dirubah meskipun kita sebagai manusia sudah mengusahakannya, tidak dapat dirubah. Yang kedua adalah takdir mu'alaq, yaitu adalah takdir yang dapat dirubah. Nah, kembali lagi ke yang pertama, takdir yang tidak dapat dirubah. Di sini ada contohnya. Apa ini? Hari kiamat. Ya, hari akhir atau hari kiamat. Ada lagi contoh? Kematian. Siapa yang bisa menolak kematian? Nah, tidak ada, betul. Nah, kalau takdir yang dapat dirubah, contohnya seperti gambar itu, yakni orang yang sakit, ketika orang tersebut mau berusaha untuk sembuh, pasti Allah akan memberikan kesembuhan. Contoh lain, jika ada seorang anak yang tidak paham tentang pembelajaran atau bisa dikatakan pemahamannya kurang, ketika anak tersebut pengen cerdas, pengen pintar, pengen berpengetahuan luas, yaitu dengan cara belajar. Nah, bagus sekali. Nah, lanjut nggih. Ini ada sedikit contoh kisah tentang qada dan qadar. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Sur ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berturut-turut. Kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Nah, itu tadi adalah sedikit kisah yang kita pelajari tentang Nabi Ayub alaihissalam, yakni kesabaran yang berbuah manis. Ingat, Nabi Ayub itu punya segalanya, tapi ketika Allah sudah memberikan cobaan, takdirnya itu hartanya diambil, keluarganya diambil, diberikan penyakit yang sangat mematikan dan sebagainya, tapi Nabi Ayub tetap sabar. Buah dari kesabaran itu Allah mengembalikan semua yang telah diambilnya. Oke, nah video ini sebagai bahan nanti kalian mengerjakan tugas kelompok yang sudah Pak Ubay bentuk sebelumnya. Nah,
Untuk yang berikutnya adalah diskusi kelompok. Anak-anak, di dalam diskusi kelompok ini kalian ada 3 kelompok. Kelompok pertama yang itu adalah kelompok Ar-Rahman. Kelompok kedua adalah Ar-Rahim. Kelompok ketiga adalah Al-Malik. Kelompok pertama anggotanya Amel, Nino, Nisa, dan Aisyah. Kelompok kedua Ar-Rahim yaitu Zahira, Naila, dan Dio. Kelompok ketiga Al-Malik yaitu Aziz, Nazila, Salsa, dan Nara. Nah, apa tugas kalian hari ini? Nah, ini ada masalah kontekstual yang akan saya bacakan, yaitu adalah permasalahannya seorang anak tidak lulus ujian yang sangat diharapkannya. Apa yang seharusnya dilakukan anak tersebut berdasarkan iman kepada qada dan qadar. Nah, silahkan kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Ini kertas diskusinya, silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan hasil kerja kalian. Ya. Waktu kalian 10 menit. Ya. Ada kesulitan? Tidak. Oh ya, bagus. Ada kesulitan? Oh ya, bagus. Tetap diskusi yang baik ya. Kelompok 3, ada kesulitan? Oh ya, diskusi yang baik, ditulis jawabannya, nanti presentasi. Sudah selesai? Oh ya, sedikit lagi ya. Gimana? Ada kesulitan tentang diskusi qada dan qadarnya? Tidak. Ya, bagus. Dilanjutkan. Gimana? Ada kesulitan? Tidak. Oh, ya. Sesuai dengan materinya ya. Bagus. Bagus. Ini kerjasama yang bagus. Jadi ada yang mencari materi, ada yang menulis. Nah, ini bentuk kerja kelompok. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, siapa atau kelompok mana dulu yang ingin maju pertama untuk presentasi? Saya, Pak. Oke, silahkan. Berarti kelompok Ar-Rahim mewakili temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok saya. Menerima hasil ujian dengan lapang dada karena sudah menjadi takdir Allah SWT dan berusaha untuk memperbaiki di kemudian hari. Ya, betul sekali. Ayo beri tepuk tangan dulu. Ya, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawabannya. Kelompok yang lain juga bisa ya, seperti itu, ya. Nah, ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Ubay memberikan refleksi dulu kepada kalian. Siapa di sini yang tahu macam takdir tadi? Oke, takdir apa tadi? Mu'alah. Betul. Jadi istilah dari takdir yang tidak dapat dirubah itu adalah mubrom, dan istilah takdir yang dapat dirubah itu adalah mu'alah. Terus yang kedua, qada dan qadar itu merupakan ketentuan dan ketetapan Allah. Nah, kalau kita itu sudah ditakdirkan seperti ini, apa yang kalian harus lakukan? Contoh, ketika kalian itu dalam keadaan susah, apa yang harus kalian lakukan? Menolong kurang tepat. Yang lain? Betul sekali, tepuk tangan dulu. Ya, menerima dengan lapang dada. Ayo, kita tepuk semangat lagi, ayo. Tepuk semangat.
Jadi di awal pembelajaran kita semangat, di akhir juga semangat karena sudah mendapatkan ilmu. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah Allah itu sudah menentukan apa yang akan terjadi di dunia ini sampai kita nanti di akhir. Nah, itu disebut dengan qada dan qadar. Dan kita sebagai manusia harus menerimanya dengan ikhlas dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Motivasi untuk kalian sebelum kita menutup pembelajaran kita yaitu jangan pernah bosan menjadi orang baik. Karena ketika kita berbuat baik kepada seseorang, insya Allah ketika kita membutuhkan sesuatu akan banyak orang yang membantu kita. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Stand up, please. Greeting to our teacher. Good morning, Mister. Let's pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. Finish. Terima kasih banyak anak-anak untuk pertemuan kita hari ini yang sangat luar biasa. Sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang. Dari Pak Ubay cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.